Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah realita yang, ya jujur aja lumayan pahit ya di dunia startup dan pengembangan produk. Gini deh, bayangin Anda punya ide yang super brilian. Anda udah ngabisin waktu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun ngurung diri di lab atau di depan laptop, mungkin sambil ngabisin kopi bergelas-gelas buat ngembangin ide itu. Secara teknis, semuanya kerasa udah sempurna banget, benar-benar mutakhir. Tapi, pas produknya akhirnya rilis ke publik, song. Gagal total. Pernah mikir nggak sih, kenapa lompatan dari ide teknis yang keren menuju inovasi yang laku di pasar itu susahnya minta ampun? Kenapa banyak banget inovator jenius yang kebingungan pas produknya nggak laku? Nah, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah kerangka kerja yang benar-benar bisa nyelamatin nyawa produk Anda. Oke, mari kita bahas lebih dalam ya. Coba resapi skenario ini sebentar. Bayangin, teknologi atau aplikasi yang Anda bikin, itu udah nyentuh TRL 8, alias tingkat kesiapan teknologi level 8. Maksudnya tuh, purwarupanya udah kelar, udah dites dan bener-bener siap jalan. Terus, Anda launching deh produk itu dengan bangganya, ngebayangin pelanggan bakal antre panjang, tapi realitanya, nggak ada satupun yang beli. Sepi, krik-krik. Pertanyaan besarnya, apa yang salah coba? Bukannya teknologinya udah canggih dan siap pakai, terus kenapa pasarnya cuek aja? Ini tuh kenyataan pahit yang sumpah sering banget dialamin sama para founder dan penemu di seluruh dunia. Dan dari rasa frustrasi itulah kita nemuin satu kali insight utama yang wajib banget kita pahamin. Dengerin baik-baik ya. Banyak startup itu hancur dan gagal, bukan karena teknologinya abal-abal atau jelek. Nggak sama sekali. Mereka gagal murni karena sebenarnya mereka belum siap buat berinovasi. Ada miskonsepsi fatal di luar sana yang mikir kayak gini. Wah, kalau gue bikin sistem paling canggih dunia, orang-orang pasti bakal otomatis rebutan beli. Sayangnya nggak gitu cara kerjanya, guys. Kesiapan teknologi itu sama sekali nggak ngejamin kesiapan bisnis. Punya teknologi yang siap pakai itu ibaratnya cuma punya satu keping puzzle kecil dari gambar gede yang ada di dunia nyata. Nah, buat nyembuhin penyakit kacamata kuda yang sering nempel di para inovator yang cuma mikirin hal teknis doang, kita butuh satu konsep yang jauh lebih menyeluruh. Namanya Innovation Readiness Level, atau yang lebih sering disingkat IRL. Jadi, apa sih IRL ini? Simpelnya, IRL itu semacam metrik buat ngukur seberapa siap sih sebuah inovasi buat benar-benar diterapin dan dijual ke masyarakat. Beda banget loh sama pendekatan jadul. IRL ini maksa kita buat ngebedah ide nggak cuma dari kacamata teknologinya aja, tapi di saat yang bersamaan, kita juga harus lihat dari kacamata bisnisnya. Ini tuh lensa baru yang wajib banget Anda pakai. Dan ini dengan sangat brilian ngasih lihat pergeseran pola pikir fundamental yang lagi kita omongin. Kalau kita pakai pendekatan lama, si TRL itu, kita cuma nanya satu hal yang sempit banget. Teknologinya udah siap belum? Fokusnya benar-benar cuma ngebahas fungsi mesin atau kodenya. Tapi si IRL ini nantang kita dengan pertanyaan yang jauh lebih berat tapi super realistis. Apakah inovasi ini udah benar-benar siap dijual, didistribusiin, dan dipakai sama orang-orang? Berani bergeser dari sekedar nanya soal teknis ke pertanyaan komersial ini adalah kunci utama supaya kita bisa survive di kejamnya dunia bisnis. Kalau kita bedah perbandingannya, kelihatan banget kan jomplangnya. Dari segi fokus aja, TRL murni cuma merhatiin teknologinya, sementara IRL ngeliat inovasinya secara utuh. Buat penilaiannya, TRL itu mentok di metrik teknis, sedangkan IRL ngabungin kelayakan teknis plus kelayakan bisnis. Outputnya, TRL ngasih Anda sertifikat kalau mesinnya nyala, tapi IRL ngasih jaminan kalau pasarnya ada. Ujung-ujungnya beda tujuan banget, yang satu cuma ngevalidasi di dalam lab, yang satu lagi ngevalidasi langsung di pasar. Fakta keras yang harus kita telan tuh gini, biarpun skor TRL produk Anda tinggi banget nyentuh langit, itu nggak jadi jaminan nilai IRL-nya juga tinggi. Masuk ke bagian penting nih, 4 pilar kesiapan inovasi. Kalau cuma ngandelin teknologi canggih aja nggak cukup buat sukses, terus kita butuh apa dong? Jawabannya, kita butuh kerangka kerja yang utuh. Inilah 4 pilar utama yang bakal nentuin hidup matinya proyek Anda. Pilar pertama udah pasti, teknologi. Pertanyaannya, teknologinya udah stabil dan bisa diproduksi belum? Terus geser ke pilar kedua, pasar. Nah ini, beneran ada nggak sih orang yang butuh banget sampai rela ngeluarin uang buat produk ini? Pilar ketiga, itu organisasi. Tim Anda udah siap, solid, dan sanggup jalanin bisnis harian nggak? Dan pilar terakhir yang nggak kalah krusial, finansial. Modal bisnisnya masuk akal nggak? Bisa ngasilin cuan beneran nggak? Ingat ya, ngabahin satu aja dari pilar ini, udah cukup buat bikin fondasi startup Anda ambruk berantakan. Sampai sini, teorinya tuh kedengeran masuk akal dan ideal banget kan? Tapi ya, sekedar paham teori nggak bakal bikin produk Anda laku otomatis. Jadinya kita mikir nih, terus gimana sih cara praktisnya?
buat ngukur dan ngevalidasi kesiapan ini di lapangan, tanpa pakai tebak-tebakan. Gimana caranya biar kita nggak kemakan optimisme kita sendiri? Jelas kita butuh alat ukur yang beneran akurat. Dan jawabannya ada di sebuah alat diagnostik pamungkas yang harus, wajib, mesti dipahami sama setiap inovator. Namanya teknometer. Tapi jangan bayangin ini kayak alat elektronik gitu ya. Ini tuh sebuah metode yang super komprehensif. Teknometer didesain khusus buat ngukur tingkat kesiapan inovasi Anda pakai indikator-indikator yang jelas banget. Ibaratnya, ini tuh radar bisnis Anda. Alat ini bakal ngedeteksi seberapa layak proyek Anda dikomersialin, dan ini penting banget buat ngebantu Anda ngambil keputusan. Apakah ini saatnya tancap gas produksi massal, atau mending rem dulu buat benerin celah di produk Anda? Kalau kita bongkar mesin teknometer ini, sebenarnya isinya tuh murni terjemahan praktis dari teori 4 pilar IRL yang tadi kita bahas. Teknometer bakal ngecek kesiapan teknologi Anda buat mastiin di level TRL berapa sebenarnya posisi Anda. Terus, alat ini bakal ngebedah kesiapan pasar pakai data real soal berapa banyak sih orang yang beneran butuh. Gak cuma itu, kesiapan organisasi juga dites, kayak kemampuan tim dan struktur manajemennya gimana. Terakhir, alat ini bakal melanjangin kesiapan finansial Anda, ngebandingin ongkos produksi sama proyeksi keuntungannya. Lewat ini, teori inovasi yang tadinya cuma di awang-awang langsung napak ke realita bisnis yang sesungguhnya. Mari kita pindah dan lihat gimana tahapan ini saling ngelengkapin. Perjalanan dari sebuah ide jadi duit itu ada evolusinya loh. Langkah pertama, pasti kita mulai di area teknis dulu, di mana kita pakai TRL buat mastiin, alatnya nyala. Setelah mesinnya jalan, di langkah kedua kita mulai buka kacamata kuda. Kita pakai konsep IRL buat ngebaca kesiapan pasar dan bisnisnya secara garis besar. Dan boom! Puncaknya di langkah ketiga kita keluarin si teknometer ini sebagai alat ukur yang ngegabungin data teknis sama realita pasar buat ngelihat posisi kesiapan kita yang sebenar-benarnya utuh. Oke, sekarang yuk kita lihat studi kasus dunia nyata. Belajar teori emang asik, tapi pelajaran paling berharga itu selalu datang dari lapangan. Nah, yang paling menarik dari kasus pertama ini adalah ketimpangannya yang bikin nyesek. Bayangin ada proyek aplikasi edukasi digital. Dari sisi nulis kode, aplikasinya udah jadi 100%, mulus. Statusnya nyentuh TRL 7, siap dipakai tanpa bug. Tapi, pas diuji pakai kerangka IRL, jeng-jeng, statusnya hancur, masuk kategori rendah. Kok bisa? Ya karena pas dicek mereka sama sekali nggak punya pengguna pertama, dan mereka tuh nggak tahu sebenarnya aplikasi ini buat siapa. Kesimpulan teknometernya benar-benar tegas. Produk ini sama sekali belum siap dilempar ke pasar. Kalau dipaksa launching sekarang, itu sama aja kayak bakar duit. Lanjut, coba kita perhatiin contoh kedua yang lagi hype banget sekarang. Proyek AI atau kecerdasan buatan. Wah, pasti mikirnya AI mah pasti laku lah. Coba kita cek realitanya. Di kategori teknologi nilainya tinggi. Canggih banget kodenya. Tapi nyatanya, di kategori pasar nilainya rendah. Karena ternyata, software canggih ini nggak nyelesain masalah konkret dari perusahaan klien. Makin parah lagi, kondisi timnya divonis belum siap buat ngejalanin operasional bisnis AI di skala besar. Jadi hasil akhir dari teknometernya, tingkat IRL proyek AI ini dinilai sangat rendah. Ini jadi bukti keras ya, secanggih apapun teknologi Anda, dia bakal lumpuh nggak berdaya kalau tim dan pasarnya nggak dipikirin. Dari bedah kasus tadi, kita nemu nih benang merah yang mirisnya, kejadian terus-menerus. Banyak banget mahasiswa, kreator, sampai founder startup yang masuk ke jebakan Batman yang sama. Pertama, mereka terlalu asyik sama coding dan merakit alat, sampai lupa dunia luar. Kedua, mereka suka males atau gengsi turun ke lapangan. Mungkin karena ngobrol sama laptop itu jauh lebih nyaman, daripada ngobrol sama calon pelanggan yang banyak maunya. Jadi akhirnya target pasarnya terbengkalai. Dan yang paling fatal, mereka benar-benar buta sama urusan bisnis dan uangnya. Seolah-olah mikir produk bagus bakal laku sendirinya. Mulai detik ini, kita benar-benar harus stop kebiasaan buruk ini. Jadi, poin krusialnya adalah kita wajib banget ngerubah cara pandang kita soal arti dari sebuah penemuan. Ada satu quote yang menurut saya benar-benar ngerangkung masterclass kita hari ini. Bunyinya gini, teknologi menciptakan kemungkinan, tetapi inovasi menciptakan nilai. Coba deh, resapi kalimat itu sebentar. Bikin teknologi yang keren itu cuman ngebuka pintu soal apa aja yang bisa kita lakuin di dunia ini. Tapi kalau barang yang nggak dipakai orang, nggak nyelesain masalah siapapun, dan nggak ngasilin duit, itu belum jadi inovasi guys. Inovasi yang sejati itu baru lahir saat karya Anda berhasil ngasih manfaat dan nilai nyata buat banyak orang. Sebagai penutup nih, saya pengen nanya langsung ke Anda. Setelah kita muter-muter ngebahas jebakan TRL, pentingnya IRL, sampai paket teknometer segala, saya mau ngasih pertanyaan yang lumayan nusuk buat dibawa tidur. Di proyek yang lagi Anda kerjain sekarang ini, apakah Anda tuh cuma lagi asik sendiri bikin teknologi yang kelihatan keren di mata Anda?
Atau Anda benar-benar udah siap turun gunung, dengerin apa mau pasar, dan ngebangun bisnis inovasi yang sukses. Semuanya ada di tangan Anda. Tetap semangat ngulik, asah terus insting bisnis Anda, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita berikutnya.